Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita yang telah memberkati kita untuk memasuki hari ini, Jumat 3 Desember 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDH-KBP nomor 30 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, nas renungan kita dalam firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 13. Di dalam Bibel Bahasa Batak, pasal 2 ayat yang ke-17. Demikianlah dikatakan di sana. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bagian penutup dari pasal ini mengembangkan janji kedatangan Tuhan yang dinyatakan di dalam pasal 2 ayat yang ke-5 sebagai sumber dorongan bagi umatnya. Seharusnya mereka bersukacita sejak sekarang dalam menantikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Peristiwa kemuliaan di masa depan sangat kontras dengan realitas zaman Zakaria, ketika orang-orang merasa diri mereka tidak berarti dan tidak mampu mengimbangi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Maka nubuatan itu dimaksudkan untuk menguatkan dan mendorong mereka. Di dalam ayat yang ke-10, kedatangan Mesias yang dijanjikan membuat putri Sion bersukacita. Alasan untuk bersorak dan bersukacita adalah karena Tuhan akan datang. Kegagalan orang Yahudi untuk melihat kedatangan Mesias itulah yang membutakan hati mereka terhadap kedatangannya di waktu kemudian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, berkat terbesar yang Tuhan sediakan bagi umatnya adalah kehadirannya di tengah-tengah mereka. Itulah faktor utama dari kebahagiaan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan adalah prospek mulia. Kata berdiam diri berarti menetap. Kata berdiam diri merujuk kepada kehadiran pribadi Tuhan yang tidak terlihat di Yerusalem, ibu kota politik dan agama kerajaan milenium yang akan memiliki tembok-tembok api di sekelilingnya dan kemuliaan di tengah-tengahnya. Disinilah tampak kemuliaan gereja yang sejati.
bukan di dalam tampak di dalam keadaan dan kemegahan eksternal atau yang tampak dari luar, atau bukan juga karena kekuatan apapun, tidak di dalam ritus dan upacara betapapun megahnya dan terhormatnya, bukan di dalam katedral-katedral segala yang agung dan jubah-jubah yang indah, dan bukan juga di dalam dentuman musik dan kecemerlangan kefasikan, tetapi di dalam kemuliaan Allah yang tidak terlihat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, berdiam diri dengan Tuhan berarti bersatu dengan Dia. Itu yang diserukan di dalam Kejadian 23 ayat 34. Penggabungan ini selaras dengan konsep perjanjian baru tentang Dia sebagai kepala dan kita yang adalah tubuhnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala makhluk adalah istilah universal untuk semua umat manusia dan mengungkapkan kita di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan dan kekurangan kita di hadapan Allah yang luar biasa, Tuhan kita yang maha kuasa. Tempat tinggalnya yang kudus secara harfiah adalah tempat kediaman khusus dan permanen dari kemuliaan Tuhan yang tampak, di mana tidak ada apapun di dalamnya selain daripada kemurnian dan kekudusan yang dapat tinggal di tengah-tengah rumah Tuhan itu. Pada saat itu seluruh umat manusia akan tunduk di dalam keheningan dan kekaguman di hadapan Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudariku, selama ini manusia telah diberikan kehendak bebas oleh Allah, dan semuanya itu dipakai mengucapkan kata-kata bodoh, sombong dan menghujat terhadap Tuhan yang maha tinggi. Tetapi pada saatnya nanti Dia akan membungkam semua manusia, dan Dia akan menghakimi setiap pria, wanita, anak laki-laki dan perempuan dengan pikiran, kata-kata dan tindakan mereka yang mereka lakukan atau yang seharusnya mereka lakukan. Di sini seluruh manusia dipanggil untuk menunggu peristiwa yang kusyuk ini di dalam sikap hormat, takut dan saleh. Saudara-saudariku, orang-orang Yahudi pada masa itu pasti bertanya-tanya, mengapa Tuhan yang kudus diam begitu lama terhadap kejahatan di tengah-tengah dunia ini, terutama terhadap kejahatan yang mempengaruhi mereka. Orang Kristen zaman ini, bahkan hari ini juga bertanya-tanya tentang hal yang sama. Itu yang kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Namun Tuhan sabar menginginkan semua orang datang untuk masuk ke dalam pertobatan dan keselamatan. Satu hari baginya seperti 1000 hari, dan 1000 hari seperti 1 hari. Tapi 1 hari itu pasti akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan telah menahan tangannya bahkan sampai pada saat ini. Tetapi suatu hari nanti Dia tidak akan menahannya lagi. Itu yang diberitakan oleh Wahyu 5 ayat 1 sampai 4. Bagaimana seorang pria bertekad untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sampai akhir, baik apapun yang akan terjadi. Demikian pula Tuhan akan datang dan berdiam diri serta menyelesaikan semua urusannya. Sungguh hari yang penuh berkat dan rahmat bagi kita yang adalah hamba-hambanya. Musuh-musuh Tuhan akan kehilangan kekuasaan, kekuatan dan kehilangan kejahatannya, dan orang-orang benar akan ditinggikan dan digembirakan. Ini adalah hari ketika mereka yang menjadi pelayan akan menjadi besar, dan mereka yang berusaha untuk menjadi besar
justru akan dikecilkan. Dan itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa di hadapan dan di mata kita. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku NDHKBP nomor 131 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, yang menjadi sumber segala berkat-berkat dan kasih karunia bagi kami. Kembali kami datang pada pagi hari ini menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon akan segala pertolongan dan segala tuntunan tangan-Mu yang penuh dengan segala kemuliaan dan pengajaran. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Sebagai bagian daripada penantian kami menyambut kehadiran dari berkat-Mu dan dari segala apa yang telah Engkau tetapkan sejak semula, sebagaimana yang diberitakan di dalam firman-Mu. Persiapkanlah kami ya Allah untuk menyambut semuanya itu melalui tuntunan dan pengajaran dari Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak jatuh di dalam kesesatan dan ke dalam dosa. Tuntunlah kami untuk tunduk sujud, menyerahkan hidup kami ke hadapan-Mu, dan bekerja hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ketika satu hari ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami, jagailah kami ya Allah. Lindungilah kami. Kuasa-Mu lah yang selalu melingkupi kami. Agar apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kami beroleh berkat baru, sukacita baru. Tangan-Mu yang penuh dengan segala kesembuhan kiranya menyembuhkan segala sakit penyakit dari tubuh dan roh kami, bahkan di dalam jiwa kami, agar di dalam kesadaran dan kesehatan yang penuh dengan kesempurnaan daripada-Mu, kami dapat mengerjakan segala cita-cita kami, harapan kami, dan segala apapun yang telah kami rencanakan dalam satu hari ini. Sehingga kami terhindar dari godaan si iblis dan dunia ini. Dan kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus, yang dilayakkan oleh anugerah-Mu. Ampunkanlah kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.